Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Agni Rahmawati dengan NIM 12070600007 kelas Agroteknologi 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 penyakit pada tanaman. Apa aja sih? Simak ya videonya. Yang pertama ada embun jelaga. Embun jelaga merupakan salah satu penyakit tanaman yang menyerang tanaman perkebunan. Salah satu contohnya itu pada mangga. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Copnadium mangiferae dari marga Copnadium. Jamur ini selain menyerang mangga, juga menyerang jeruk, jambu, kopi, cengkeh, cabai, kayu putih, dan sebagainya. Jamur C. mangiferae menyebabkan penyakit karena membentuk lapisan berwarna hitam, kering, dan tipis, dan merata pada permukaan atas daun. Jamur ini sebenarnya bersifat saprofit, bukan parasit bagi daun, dan hanya memanfaatkan gula atau madu yang dihasilkan oleh kutu daun, sehingga daun di bawahnya masih tetap hijau. Meskipun demikian, lapisan hitam tadi dapat mengurangi asimilasi dengan 44% dan transpirasi dengan 28%. Penyakit ini menyerang pada musim bunga yang mengakibatkan buah yang terbentuknya hanya sedikit. Sedangkan kalau menyerang buah yang masih kecil, maka buah pun akan rontok. Selanjutnya, jika serangan terjadi pada buah yang telah tua, akan mengakibatkan kualitas dan harga jualnya menurun. Kemudian yang kedua ada penyakit blas. Penyakit blas ini disebabkan oleh Picularia grisea yang merupakan penyakit penting pada tanaman padi di Indonesia. Jamur P. grisea mempunyai keragaman genetik yang tinggi dan sifat perkembangan seluler dan morfologi yang sangat adaptif pada tanaman padi yang diinfeksi. Jamur patogen P. grisea mampu menyerang tanaman padi pada berbagai stadia pertumbuhan, dari benih sampai fase pertumbuhan malai atau generatif. Pada tanaman stadium vegetatif, biasanya patogen menginfeksi bagian daun yang disebut blas daun. Pada stadium generatif, selain menginfeksi daun, juga menginfeksi leher malai yang disebut blas leher. Kerugian hasil akibat penyakit blas sangat bervariasi tergantung kepada varietas yang ditanam, lokasi, musim, dan teknik budidaya. Cara pengendalian penyakit blas itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan teknik budidaya, penanaman varietas tahan, dan penggunaan fungisida. Yang ketiga ada penyakit karat daun kopi. Penyakit karat daun kopi ini disebabkan oleh Hemileia vastatrix, merupakan penyakit yang sangat merugikan pada tanaman kopi. Penyakit ini sudah berkembang di Indonesia sejak tahun 1876 dan dalam perkembangannya mengakibatkan penurunan produksi kopi hingga 25%. Gejala penyakit karat daun kopi ini dapat dilihat dari permukaan atas dan bawah daun, ditandai dengan bercak kuning jingga seperti serbuk atau powder. Jika diamati pada bagian bawah daun, tampak bercak yang awalnya berwarna kuning muda, selanjutnya akan berubah menjadi kuning tua. Pada bagian tersebut akan terlihat jelas tepung yang berwarna orange atau jingga. Tepung yang berwarna orange atau jingga tersebut adalah Uredospora jamur Hemileia vastatrix. Yang keempat, ada penyakit tungro pada padi. Penyakit tungro ini disebabkan oleh dua jenis virus yang berbeda, yaitu virus bentuk batang, Rhizotungro-bacilliform virus atau RTBV, dan virus bentuk bulat, Rhizotungro-spherical virus atau RTSV. Kedua jenis virus tersebut tidak memiliki kerabatan serologi dan dapat menginfeksi tanaman secara bersama-sama. Gejala utama penyakit tungro itu terlihat pada perubahan warna daun, terutama pada daun muda berwarna kuning oranye dimulai dari ujung daun. Daun muda agak menggulung, jumlah anakan berkurang, tanaman kerdil, dan pertumbuhan terhambat.
Yang kelima, ada kudis jeruk. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Sphaecheloma fawcettii. Bagian yang diserang adalah daun, tangkai, dan buah. Gejala karakteristik penyakit ini adalah berupa luka kecil seperti kudis yang berwarna coklat pada daun, tangkai daun, dan batang. Luka seperti kudis pada daun umumnya terdapat di sepanjang tulang daun berukuran 1-3 mm yang seringkali saling menyatu membentuk luka yang lebih besar. Pada tangkai daun dan batang, ukuran luka dapat berukuran sebesar 1-5 mm, lebih panjang dibandingkan kudis pada daun. Seperti halnya pada daun, beberapa luka pada tangkai dan batang juga saling menyatu membentuk luka kudis yang lebih besar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.